teknis untuk perawatan cana dan juga cara breeding cana. Kebetulan di sini saya breeding ada 5 jenis ya, dengan karakter yang berbeda-beda. Kita mulai dari cana Blue Pulchra. Blue Pulchra ini bisa di breeding mulai size 15 cm. 15 cm atau setara dengan 1 tahun perawatan, mulai dari baby sampai ke ukuran 15 cm. Itu sudah bisa dijadikan indukan, meskipun anakannya, telurnya masih sedikit ya, tapi itu sudah bisa mulai untuk jadi indukan. Nah, akan lebih maksimal kalau posisi ikan sudah berusia 2 tahun lebih, karena posisi ikan tua otomatis sel telur dan dari jantannya juga sudah matang semua, sehingga pada saat pembuahan terjadi, telur yang terbentuk akan semakin banyak. Dengan bertambahnya size, maka volume telur yang dihasilkan akan semakin banyak. Nah, selain itu juga ada Asiatica, itu juga punya karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk Asiatica, dia akan berkembang biak pada size yang lebih besar. Nah, untuk telur, jumlah telur juga akan lebih banyak daripada Blue Pulchra, bahkan bisa sampai mencapai 2000 telur sekaligus pada saat beranak. Andrau, cana Andrau itu yang berbeda karena dia mouth breeder. Jadi kalau misalkan telur itu masuk ke mulutnya jantan, jadi dirami di mulut jantan, sehingga jumlah telur yang dihasilkan tidak sebanyak yang lain. Nah, cuma harganya luar biasa karena memang jumlahnya nggak mencapai lebih dari 300 ekor per indukan, maka harga jualnya itu sangat tinggi sekali dan itu sangat diminati banyak orang. Sama juga Asiatica yang lain juga di sini ada WS Pure, itu juga sama, rata-rata 1000 semua. Ikan cana bertelur, dia akan mengalami proses penetasan selama 2 hari, rata-rata 2-3 hari. Anakan sudah menetas semua. Nah, proses penetasan kita harus benar-benar jeli, karena ada cana yang mau momong anaknya, ada juga cana yang makan telurnya. Jadi kita kalau punya ikan, benar-benar kita harus istilahnya mengerti kebiasaan ikan tersebut. Kalau memang posisinya dia bisa ngomong telur, bisa jagain telur, enak. Kita santai aja, nggak perlu kita harus liatin tiap hari atau ambilin telurnya, nggak perlu. Tapi kalau ikannya karakternya memang pemakan telur, otomatis begitu dia keluarin telur, harus kita langsung sendirikan ke dalam tank yang kosong. Nah, seperti itu. Jadi posisi telur harus lihat karakter ikannya, aman atau tidak, telur itu tetap ada di tanknya. Untuk ikan cana, rata-rata untuk di Canas House, untuk spesialisasi breeding, kita memberikan makan itu berupa semua hewan hidup, dalam artian berupa serangga ataupun cacing tanah. Yang menjadi makanan pokok untuk semua hewan breeding di sini itu adalah cacing tanah. Jadi kita memang sengaja membeli dari peternak ini berupa cacing-cacing tanah yang segar, jadi posisinya masih hidup semua. Itu nanti kita berikan langsung ke ikan. Kita tidak pernah memberikan makanan-makanan instan, bukan mie ya, tapi pelet. Pelet itu sangat berpengaruh negatif untuk ikan-ikan breeding. Jadi memang khusus untuk ikan breeding tidak diperlukan penampilan yang sangat bagus. Beda sekali dengan ikan kontes. Ikan kontes selalu di progress performanya supaya warnanya keluar. Mereka pakai istilahnya pelet-pelet jahat yang mengandung zat kimia tertentu untuk membuat cana menjadi bersinar. Dalam artian biru juga jadi biru banget, merah jadi merah banget. Nah, sehingga ikan itu tambah menarik dilihat orang. Dan juga satu hal lagi, kalau untuk ikan breeding, cana biasanya sering digedor-gedor ya, sering didok-dok-dok-dok gitu. Kalau untuk ikan breeding sama sekali tidak boleh digedor-gedor. Jadi posisinya ikan di sini istilahnya makan, tidur, dan kawin aja kerjanya. Nggak boleh diapa-apain.
Jadi beda sekali sama ikan-ikan performance lainnya. Saya tidak peduli penampilan mereka seperti apa, meskipun buluk sekalipun tidak masalah, tapi kesuburan mereka yang dicari. Saya lebih memilih jadi seorang breeder karena posisinya setiap ikan di sini harus makan kenyang setiap harinya. Jadi tidak boleh didiet sama sekali. Karena posisinya memang kita butuh ikan ini dalam posisi sehat dan produktif. Banyak yang nanya, beberapa konsumen saya, Mas, itu cananya itu airnya diganti nggak ya? Digantinya berapa lama sekali ya? Kalau saya sih lihat tergantung kondisi air ya, karena kita harus menjaga air tetap bersih. Mungkin di habitat aslinya memang kotor pun tidak masalah, tapi karena di sini farm, otomatis kita menyesuaikan. Jadi kalau memang sudah terlihat banyak jamur di kaca ataupun banyak sisa-sisa makanan yang dibawa, itu harus kita bersihkan supaya kondisi ikan akan tetap sehat. Biasanya ikan-ikan di sini kisaran untuk diganti air antara seminggu sampai 2 minggu sekali. Tergantung jenisnya beda-beda. Ada yang harus digantinya 4 bulan sekali. Itu juga berbeda jenis lagi. Jadi nggak bisa dibilang bahwa oh, Channa pulchra, Channa andrao, Channa asiatica itu semua sama. Tidak. Masing-masing punya karakter dan ciri khas masing-masing, tidak bisa disamain. Jadi per jenis, per ras itu beda-beda cara treatmentnya. Untuk anakan yang sudah menetas, pada saat dia menetas, dia masih membawa telur, sisa telur di perutnya. Nah, kita tidak perlu untuk memberikan makan anakan itu sampai posisi telur di perutnya itu habis. Karena di situ di sisa telurnya itu ada sisa-sisa makanan yang masih bisa diserap oleh anakan. Kisaran 5 hari setelah dia terlahir sebagai ikan burayak, dia kecil-kecil, itu maka kita akan berikan kutil atau kutu air tentunya. Kutu air juga harus yang benar-benar lembut sehingga anakan-anakan ikan itu bisa mengkonsumsi kutu air tersebut. Nah, kadang juga diberikan artemia, anakan udang. Cuma kalau saya di sini, saya nggak akan pakai artemia karena ribet banget ya, karena harus netesin telur udang itu dan lain-lain. Saya langsung pakai ke kutil. Anakan jauh lebih suka karena posisinya kutu air itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan, sehingga mereka cukup kenyang untuk makan kutu air tersebut. Kapan sih anakan itu bisa mulai dilepas atau dijual? Mulai dari size 2 cm, anakan itu sudah bisa ditawarkan karena posisi 2 cm itu sudah jauh lebih aman, posisinya aman. Berapa lama sih bisa mencapai posisi 2 cm? Rata-rata untuk mencapai posisi 2 cm antara 2 sampai 3 minggu. Kita lihat, karena biasanya kalau makanannya kutil itu akan jadi jauh lebih cepat besarnya. Jadi rata-rata di sini anakan 2 minggu itu sudah mencapai posisi size 2 sampai 3 cm. Buat teman-teman semua yang pengen mulai bisnis Channa, pengen juga bisa ternak Channa, caranya gimana? Yang pasti jangan berpikir hasil dulu, tapi bagaimana Anda bisa memahami ikan Anda. Jadi jangan pernah berharap bahwa oh, Channanya harus segera ngebal, segera kawin, dan dia harus menghasilkan buat saya. Jangan. Yang pasti adalah buat ikan Anda itu benar-benar nyaman di tempat Anda, dan jangan terburu-buru untuk memacu ikan Anda supaya cepat-cepat menghasilkan untuk Anda. Kalau dia nyaman dan dia sangat enjoy di tempat Anda, maka dia akan memberikan hasil yang luar biasa. Nah, kebanyakan pemula-pemula itu sangat tidak sabar, pengennya begitu beli ikan indukan langsung harus bertelur dan punya anak sehingga bisa dijual. Jangan seperti itu, karena apa? Anda akan cepat turun semangatnya. Beda kalau Anda memang niatnya adalah saya menyayangi ikan saya, sehingga ikan saya harus merasa nyaman di tempat saya. Saya berikan makanan yang terbaik, nutrisi yang terbaik, sehingga ikan tersebut akan menghasilkan yang luar biasa untuk Anda. Untuk budidaya ikan Channa yang kita bahas di sini cukup singkat ya.
sebenarnya masih banyak sekali teknik ataupun penerapan di saat kita breeding cana. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang ke tempat saya. Lokasinya ada di tengah kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Jambu 3, nomor 19A. Atau bisa hubungin WA saya 081 2276 3200.